绝死路，灯火寂灭。神诀，御剑术，不死不灭。在离去之前，先灭了你。Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan melanjutkan Donghua series Wushen Jujai. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan yang kini masih memperlihatkan ketua duo. Kali ini ialah yang akan unjuk gigi, di mana hanya dengan auranya saja ia sudah bisa membunuh beberapa murid dari sekte utama. Sontak Bos Qichen yang melihatnya langsung menyadari kalau tetua duo ini sedang menyerang kekuatan esensi darah mereka. Oleh sebab itulah mereka tak bisa berlama-lama dan harus segera membunuhnya. Bahkan Bos Qichen langsung memimpin serangannya dan mengeluarkan kaca suci penjaga jarak. Jelas serangan tersebut langsung mengunci pergerakan dari ketua duo. Alhasil para sepuh yang melihatnya juga tak mau menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Mereka langsung menyerangnya secara bersamaan. Tak hanya mereka melihat ketua duo yang masih bisa melepaskan diri, Bos Qichen juga langsung mengeluarkan teknik naganya. Sontak serangan tersebut membuat ketua duo pun semakin kesal dan bertekad untuk membunuh bos kita. Sementara untuk Bos Qichen sendiri, ia juga sangatlah kaget melihat pertahanan milik ketua duo yang benar-benar sangat kuat. Bahkan ia juga tak heran sama sekali kenapa ia bisa menjadi ketua dari ras kegelapan. Tapi meski begitu, para leluhur tetap tak gentar sama sekali dan kembali memberikan serangannya. Bahkan salah satu sepuh mencoba menyerangnya dari arah belakang. Namun sayangnya hal itu sia-sia, bahkan untuk yang kali ini ketua duo benar-benar sangatlah marah dan akhirnya mulai menyerang balik. Sontak semua yang melihatnya langsung dibuat panik dan mencoba untuk melarikan diri. Tapi tak bisa dipungkiri guys, dengan kekuatan gelapnya ketua duo malah bisa menangkap mereka dengan sangat mudah. Yang pada akhirnya beberapa leluhur dari setiap dinasti pun harus meninggal di tangan dari ketua duo. Alhasil para sepuh lain yang melihatnya, ia pun sadar kalau ketua duo itu menelan energi darah mereka untuk memperkuat dirinya sendiri. Oleh sebab itulah mereka pun memerintahkan untuk praktisi Martial King di bawah puncak tahap menengah semuanya harus bergerak mundur. Sontak ketua duo yang mendengarnya hanya tertawa tipis dan mengatakan kalau mereka tak akan bisa mengalahkannya. Tapi jelas berbeda dengan Bos Qichen, di mana ia langsung menggunakan cahaya di keningnya tadi untuk memeriksa kebenaran dari teknik tersebut. Yang ternyata ketua duo menyerap energi darah mereka bukan untuk memperkuat diri, melainkan untuk memulihkan luka-luka dari tubuhnya. Oleh sebab itulah Bos Qichen tak gentar sama sekali dan langsung memberikan serangan runenya lagi. Bahkan ia juga mengeluarkan kaca suci penjaga jaraknya untuk melepaskan senjata milik ketua duo. Jelas tindakan tersebut lagi-lagi langsung dimanfaatkan oleh para sepuh untuk menyerangnya secara bersamaan. Sontak ketua duo yang melihatnya kali ini ia pun benar-benar sangatlah panik. Bahkan ia langsung mencoba untuk mengambil senjatanya lagi. Tapi sayangnya seketika itu juga senjata cambuk miliknya itu langsung diambil oleh kucing garong yang sudah berubah. Di sana tanpa diduga kucing garong pun mengatakan kalau ia menginginkan senjata tersebut. Bahkan di saat itu jugalah ia langsung merebut senjatanya dan menghilangkan aura jahatnya. Jelas Bos Qichen yang melihatnya langsung tertawa tipis dan sedikit memuji kucing tersebut. Tapi kucing hitamnya malah mengatakan selama ketua duo mau menyerahkan benda di altar tadi. Bahkan ia juga akan membantunya yaitu mengatasi para manusia ini.
Sontak perkataan itu membuat semua orang pun sangatlah kaget, termasuk bos kita sendiri guys. Berbeda dengan ketua duo, ia malah mengatakan kalau ia tak tahu dengan benda yang dimaksud itu. Alhasil kucing garong pun menjelaskan kalau benda itu adalah mutiara hitam. Jelas ketua duo lagi-lagi dibuat kaget karena kucing garong bisa tahu soal harta tersebut. Sama halnya dengan bos Kincen yang juga sangatlah kaget dan sampai menanyakan sebenarnya apa tujuan dari kucing garong. Namun kucing garong hanya bilang kalau ia melakukan ini demi kebaikan bos Kincen sendiri. Jadi mutiara hitam itu disebut sebagai mutiara penakluk alam, di mana mutiaranya adalah harta kuno yang dapat menekan seluruh alam rahasia ini. Tentunya jika mutiaranya didapatkan oleh ketua duo, maka tak sampai puluhan tahun seluruh segel di alam rahasia ini pasti akan terlepas semua. Jelas jika itu terjadi, maka orang-orang kuat dari ras kuno yang ditekan di alam rahasia ini semuanya akan bebas semua dan seluruh benua pasti akan jatuh ke dalam bahaya. Selain itu, dengan adanya mutiara hitam, kucing garong juga bisa membantu mengeluarkan benih parasit di tubuh dari bos Kincen. Tapi di sana ketua duo yang mendengarnya masih pura-pura tak tahu dan hanya mengatakan ketika ia datang ke sini ia tak menemukan harta apapun. Tentunya ia pun kembali menegaskan agar kucing garong mau mengembalikan cambuk miliknya. Namun sayangnya kucing garong menolak akan hal itu dan malah memberikannya dua pilihan, yaitu mati di sini atau menyerahkan mutiara hitam. Alhasil karena ketua duo tetap menolak untuk memberikannya, kucing hitam langsung menggempurnya habis-habisan. Sontak bos Kincen yang melihatnya ia pun langsung memimpin para sepuh untuk memberikan serangannya juga. Jelas ketua duo yang sudah digempur oleh banyak serangan, ia pun benar-benar sangatlah marah dan akhirnya mengeluarkan aura jahatnya. Ternyata kali ini tetua duo mengeluarkan sebuah teknik kuat yang adalah pemusnah jiwa. Semua orang yang ada di depannya jelas saja menjadi sangatlah kesakitan. Karena serangan tetua duo bukanlah menyerang fisik, melainkan menyerang jiwa. Diketahui teknik pemusnah jiwa milik Sekte Darah merupakan sebuah teknik mental yang sangat kuat. Terbukti semua praktisi auto kesakitan kecuali bos kita yang masih bersantuy. Ia bahkan sama sekali tidak merasakan kekuatan tersebut. Jadinya bos Kincen terus berpikir dan mengira-ngira kalau teknik ini merupakan teknik rahasia Sekte Darah yang dinyatakan Martial King atau di bawahnya pasti tak akan bertahan. Tak membuang waktu lagi, bos Kincen seketika merapalkan sebuah segel mengeluarkan formasi pertahanan mental. Terbukti dengan teknik itu semua orang pun dapat diselamatkan dari teknik pemusnah jiwa. Ternyata tak sampai di situ. Setelah menahan serangannya, bos Kincen juga berani melakukan serangan dan menghancurkan teknik tersebut, yakni menggunakan ajian 10.000 jiwa. Alhasil serangan tersebut membuat semua orang menjadi kaget karena ternyata kekuatan bos Kincen ini ternyata mampu menghancurkan teknik tetua duo. Di sana setelah tekniknya dihancurkan, tetua duo juga menjadi tak percaya bagaimana bisa bos Kincen yang masih muda sebenarnya memiliki kekuatan mental lebih kuat darinya. Tapi serangan tak sampai di situ, bos Kincen kembali melakukan serangannya menggunakan teknik pedang imperal. Melihat hal itu semua tetua jelas saja tak tinggal diam, mereka kembali melakukan pergerakan untuk menyerangnya lagi. Lagi-lagi dan lagi setelah teknik imperial, bos Kincen kemudian melanjutkan serangannya yang kali ini menggunakan artefak segel. Alhasil serangan gabungan itu membuat tetua duo menjadi kewalahan. Tapi sayang kekuatan tetua duo tidaklah sederhana, terbukti ia pun mengerahkan kekuatannya yang hanya satu hentakan saja. Ia pun mampu menghancurkan semua serangannya. Nampaknya tetua duo sudahlah kewalahan yang mana ia berjanji kalau dia tidak akan mati dan akan kembali di masa depan setelah sektenya bangkit dan akan memusnahkan semua dinasti. Dan barulah setelah mengatakannya tetua duo memutuskan kabur dari tempat itu. Si kucing garong sempat mencoba menghentikannya tapi sayang tindakan itu tidak berhasil.
membuat tetua duo akhirnya mampu untuk kabur dari sana. Si kucing mengatakan bahwa pusaka mutiara tidak ada di sini. Ia mengira pusaka itu dibawa tetua duo, yang dengan itulah si kucing memutuskan mengejarnya karena pusaka mutiara merupakan harta berharga yang bisa menahan alam rahasia. Pertarungan akhirnya selesai. Tetua Papiliun dan berjanji setelah kepulangannya nanti dirinya akan berencana untuk mencari tahu lokasi sekte darah dan menghancurkannya. Di lain sisi, Bos Qianchen berterima kasih kepada semuanya karena telah melakukan kerjasama dengan dirinya. Namun untuk tindakan selanjutnya Bos Qianchen sendirilah yang akan mengejar tetua duo. Mendengar rencana itu, sontak saja semua tetua mencoba membujuk Bos Qianchen untuk tidak mengejarnya karena mereka sangatlah khawatir. Jika saja Bos Qianchen mengejarnya, maka dipastikan Bos Qianchen akan dalam bahaya. Meski begitu, Bos Qianchen tetaplah kekeh ingin mengejarnya, yakni jika Bos Qianchen tidak membantainya saat ini, maka tetua duo pasti saja akan menghancurkan tanah 100 dinasti. Akan tetapi sebelum dirinya benar-benar pergi, Bos Qianchen terlebih dulu ingin menghabisi tetua Ding. Di mana tetua Ding sebelumnya pernah berupaya untuk membantainya dan kali ini Bos Qianchen akan membalasnya. Sontak saja pertarungan pun tak dapat dielakkan. Alhasil tak membutuhkan waktu lama, Bos Qianchen akhirnya berhasil membantainya. Namun pertarungan belumlah selesai setelah tetua Ding. Kali ini giliran Li Shang yang tiba-tiba menyerang Bos Qianchen. Namun kembali kekuatan tetua Li Shang belumlah cukup untuk melawan Qianchen. Terbukti hanya dengan beberapa tekniknya saja, tetua Li Shang pun menjadi kewalahan dan akhirnya memutuskan untuk kabur dari tempat ini menggunakan jimat ruang. Dan setelah itu, waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.